Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Dan hari ini saya akan bahas soal penutupan gereja lagi ya. Setelah sebelumnya ada heboh-heboh soal ditolaknya Piala Dunia U20 yang ada di Bali, sekarang terjadi penolakan gereja. Gini ya, hidup ada aturan, tapi kok hidup suka-sukanya aja gitu. Nggak suka ini ditolak, nggak suka itu ditutup, nggak suka ini lagi. Dan maksudnya, dan apa yang terjadi ini seakan-akan itu nggak ada efek jera untuk mereka yang bertindak semena-mena. Kalau kita lihat kan katanya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kami ini bukan rakyat Indonesia begitu loh, sehingga ada penolakan gereja. Dan kita langsung dengar aja beritanya bagaimana kondisi yang terjadi di sana. Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Kasih waktu teman-teman media untuk Nah, inilah yang saya heran ya. Tadi terdengar suara dikatakan berikan waktu untuk media untuk berbuka puasa. Ternyata kejadiannya puasa. Bukannya puasa itu harus menahan emosi, menahan amarah, menahan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, seperti amarah, membenci orang Kristen. Tapi ternyata boleh, ternyata ya. Ketika berpuasa boleh membenci orang lain, terutama membenci orang Kristen. Dan saya juga heran di sini, kok bisa hal ini terjadi? Bahkan ketika teriak-teriak juga sambil menyebut nama Tuhannya mereka. Ada beberapa komentar. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini dari Permadi ya. Permadi, nutup rumah ibadah minoritas sambil teriak takbir, Allahu Akbar. Yang kayak gini mau protes nolak penjajahan Israel, sementara di negeri sendiri masih ada penjajah ke minoritas, nggak pantas wey. Penutupan rumah doa GKPS Purwakarta Sabtu 1 April 2023. Nah, ini berarti baru banget, baru kemarin kejadiannya ini ya. Dan bahkan dikatakan ya orang lain ya, maaf ya, kalian jadi muslim nggak malukah dengan berbuat begitu? Aku rasa Nabi Muhammad juga malu dengan kelakuan umatnya begini. Kapan dia maju ya orang-orang begini, miris banget lihatnya. Dan dikatakan apakah salah kami hanya meminta beribadah 1-2 jam seminggu sekali di tanah rumah doa kami. Sekarang saya ngerti UUD pasal 29 itu hanya ilusi. Terima kasih saudaraku atas perlakuannya hingga sejauh ini. Mungkin kemarin yang berjanji akan menegakkan hukum kepada pemerintah atau orang-orang yang menutup tempat ibadah, melarang orang beribadah dan lain-lain ya, cobalah tepati janji yang kemarin ngomong gitu ya. Jangan hanya wacana aja gitu. Dan teman-teman, hal ini ternyata benar-benar dilakukan oleh pemerintahnya sendiri loh. Kita akan lihat saja ya. oleh Pak Camat dan Ibu Kades ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Hari Kamis sore dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu 2 hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG
dan sertifikat lain fungsi SLM. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Oke Bu Lura, ini ya, gitu kan dasarnya. Saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini. Ya, inilah para pahlawan negara Indonesia yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia dengan cara menutup gereja. Dengan alasannya adalah SKB 2 Menteri. Nah, memang SKB 2 Menteri inilah sebenarnya menurut saya yang harus diselesaikan. Karena memang SKB 2 Menteri itu sangat-sangat menguntungkan mayoritas dan sangat-sangat merugikan minoritas. Kenapa? Karena memang selalu dikatakan bahwa carilah dulu izin. Sekarang saya ajak pakai logika lah kalian tuh. Logikanya gini, misalnya di satu desa ada 3 keluarga yang Kristen, sedangkan semuanya tidak Kristen. 3 keluarga ini yang mau beribadah di dalam gereja membutuhkan tempat ibadah. Kemudian harus meminta izin dari lingkungan sekitar. Yang jelas itu lebih misalnya dari 50 orang contohnya. Apakah orang-orang yang di situ berbeda agama mereka mengizinkan 3 orang ini untuk mendirikan ibadah? Enggak kan? Terus mereka harus beribadah kemana? Kalau misalnya tempat peribadatannya itu jauhnya 60 km, mereka sampai kapanpun tidak bisa mendirikan tempat ibadah itu. Nah, pemerintah yang adalah pemerintah yang berkuasa di negeri ini itulah yang harus mengakomodasi supaya 3 orang ini bisa beribadah tidak perlu jauh dan di mana tempatnya. Tapi ya memang persoalannya SKB 2 Menteri. Nanti dibilang tidak ada izin dan lain-lain. Lah perangkat pemerintahnya sendiri bukan Kristen. Mana mau mereka kasih izin. Sedangkan Israel aja ditolak kan. Katanya nabi-nabi mereka juga dari Israel. Tapi ditolak Israel. Ya itulah ya lucunya di tempat ini gitu loh. Itu lucunya. Karena apa? Di daerah-daerah mayoritas apakah musola-musola itu sudah tertib secara administrasi, sudah dapat izin? Iya kan? Mendirikan bebas tanpa perlu izin gitu kan. Tapi kenapa giliran gereja harus ditutup karena membutuhkan izin dan lain-lain? Ya, kita akan baca beberapa komentar dari Pak Yeri ya. Beruntungnya negara lain yang jauh lebih disayang dan diperhatikan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Iya, pemerintah kita itu menyukai Palestina, makanya didukung adalah Palestina. Sedangkan kita sendiri sebenarnya kita ini rakyat nggak tahu rakyat mana kita ini sebenarnya. Kita mungkin dianggap sebagai rakyat yang bukan rakyat Indonesia sehingga kita nggak perlu dibela. Coba Pak Ganjar bilang gitu kan. Ya nggak boleh itu GKPS ditutup. Kita harus bersikap adil kepada semua orang. Tapi kan nyatanya nggak. Bahkan dia lebih membela Palestina sebenarnya. Iya kan? Solidaritas dan kemanusiaan itu slogan indah buat perjuangan kemerdekaan Palestina. Solidaritas dan kemanusiaan itu slogan indah buat perjuangan kemerdekaan Palestina, bukan kemerdekaan kita. Kita nggak merdeka guys. Tidak berlaku buat beberapa gereja di Indonesia yang sulit mendapatkan izin agar dapat ibadah dengan baik dan aman. Bersyukur jika hari ini kita masih dapat beribadah dengan bebas dan baik hari ini tanpa mengkhawatirkan SKB 2 Menteri, FKUB dan yang lain. FKUB itu kan kerukunan umat beragama ya. Tapi kayaknya isinya mungkin nggak ada orang Kristennya kali. Kenapa? Karena kerukunan umat beragama tapi gereja-gereja tutup. Bagaimana ya? Rukun tapi menghalangi orang ibadah. Beribadahlah dengan takut dan gentar pada Tuhan dan selanjutnya. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini
pejuang keadilan sebenarnya Pak Ganjar ini. Pejuang keadilan bagi Palestina. Mari kita baca. Dawuh Pak Yai, kalau punya sikap harus madep, mantep, tetap tegak lurus, pantang mundur. Akan selalu ada pilihan sulit demi keadaan yang lebih baik. Demi keadaan yang lebih baik Pak, itu gereja-gereja tutup itu apakah perjuangan Bapak untuk keadaan lebih baik atau sebenarnya keadaan lebih buruk Pak? Coba bawa pikirkan dulu. Jadi yang kemarin marah-marah, mohon maaf saya harus bersikap. Gak apa-apa, semua komen saya baca, sampai yang all in juga saya baca. Pada akhirnya nanti akan terbuka semua. Oh, mungkin Pak Ganjar ini kemudian menunjukkan siapa jati dirinya begitu. Mungkin dia mau menunjukkan ini loh saya yang sebenarnya, bahwa saya memperjuangkan keadilan untuk rakyat Palestina. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Seperti ini contohnya ya. Saya selalu ingatkan dan tegaskan bahwa perjuangan melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah komitmen yang tak pernah putus. Mungkin intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang perjuangan untuk Palestina begitu. Ya saya rindu ada pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan keadilan di Indonesia ya, bukan keadilan negara lain begitu. Tapi kayaknya memang sejauh ini belum ada. Ya bahkan yang harapan saya akan serahkan kepada Pak Ganjar kayaknya, enggak deh. Kayak gini ternyata nggak sadar loh dia salah. UMKM seberapa banyak yang pada saat ini telah rugi gitu kan. Negara ini bahkan anak-anak muda kita yang kemudian nggak bisa berjuang di Piala Dunia, kasihan kan. Tapi ya bukan salahnya mereka, pemimpin kita nggak pernah salah, itu salahnya kita gitu loh. Salahnya kita nggak jadi pemimpin kan gitu. Ya, mau berjuang juga jadi pemimpin mustahil ya kan. Memang banyak sebenarnya orang-orang pintar Kristen itu banyak banget. Terbukti kan salah satunya Pak Ahok. Dia luar biasa sekali sebagai seorang pejuang Kristen, dia sangat-sangat luar biasa. Tapi itu ya terkendala gitu. Dia sebenarnya bisa jadi presiden, tapi cuma satu yang menghalangi dia, yaitu Kristen gitu. Mungkin kalau Pak Ahok kemudian dia mualaf, dia bisa saja jadi presiden Indonesia. Tapi ya sampai sekarang dia nggak lakukan gitu. Nah, memang kesalahan kita sih, kita nggak ada pemimpin di Indonesia ini. Seandainya kita menjadi pemimpin Kristen yang peduli kepada perjuangan kemerdekaan bangsa ini gitu, ya pasti semuanya ini nggak akan terjadi. Sebenarnya simple sih, simple ya itu apa? Dihapuskanlah SKB 2 Menteri ini. Selesai sebenarnya persoalan ini. Semua orang bisa beribadah dengan nyaman. Ya kan nggak mungkin juga kami numpang ibadah di masjid kan, pasti nggak diizinkan kan, gitu. Ya tapi inilah fakta yang terjadi. Memang ada beberapa orang yang memperjuangkan untuk toleransi ini ya. Ya di Indonesia ini termasuk dari Muslim sendiri ada beberapa. Saya angkat satu postingan ya. Postingan dari Aan Ansori ya. Nah, di sini kesucian Ramadan terus-menerus menelan korban. Tak sampai kapan beri kemudahan beribadah pada mereka demi Ramadan kita. Nah, orang ini terbuka ya wawasannya, di mana ya bulan Ramadan malah benci orang kan, bagaimana juga itu kan. Pembangunan gereja di Desa Tempeh Tengah Lumajang kembali ditolak warga nih. Kami masyarakat Tempeh menolak keras pembangunan gereja di wilayah ini. Aduh luar biasa sampai nggak bisa berkata-kata sini, sampai heran ya. Tapi ada yang lucu juga nih, ada komentar dari Andika ini ya. Dikatakan info aja, sebelum penyegelan terjadi, sebelumnya sempat terjadi aksi pemberhentian dan penutupan paksa. Gereja saat ini ibadah sedang dilakukan sampai akhirnya setiap ibadah dilaksanakan, pihak gereja perlu menyewa jasa pengamanan oleh pihak kepolisian yang bisa menghabiskan uang jutaan rupiah untuk sekali pengamanan. Kenapa saya bisa tahu? Ya, karena kebetulan gereja saya satu resort dengan GKPS Purwakarta dan pawang saya adalah seorang majelis resort dan selalu mendapatkan informasi terbaru dari peristiwa ini, bahkan sempat mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Bayangin, setiap ibadah dilaksanakan, pihak gereja perlu menyewa jasa pengamanan oleh pihak kepolisian yang bisa menghabiskan uang jutaan ya. Sebenarnya sedih ya, mau nangis
kejadian seperti ini, tapi ya memang nggak peduli juga pemimpin kita gitu kan. Seandainya yang punya kuasa, yang punya otoritas di Indonesia ini turun tangan, ya masalah ini pasti selesai secepat kilat gitu. Tapi ya memang nggak peduli gitu loh. Mau bagaimana, ya kan? Kita akan lihat lagi ya komentar. Ini komentar salah seorangnya. Kalau memang izin sudah keluar, apakah proses yang sudah sesuai dengan aturan yang ada? Kita bisa mencerca apapun, namun tidak pernah tahu yang sebenarnya terjadi di situ. Dulu pernah ada pembangunan gereja di kota Gresik, izin sudah ada, bangunan sudah dibangun, namun ternyata ditolak warga karena tidak sesuai dengan kriteria syarat pembangunan tempat ibadah. Pernah kita melihat bagaimana beratnya pembangunan masjid daerah timur yang di situ muslim minoritas. Nah, coba pertanggungjawabkan bagian ini. Bahkan yang seharusnya sudah memenuhi syarat beribadah tempat ibadahnya, katanya sulit di daerah timur untuk pendirian tempat ibadah. Bos, di daerah Papua itu masjid banyak sekali, banyak banget, dan bahkan besar-besar. Sekali-sekali kamu datang ke daerah itu, kamu akan tahu di situ bagaimana masjid besar-besar, dan apakah itu ada aturan-aturan yang sesuai dengan SKB 2 Menteri? Nggak ada, berdiri aja gitu loh. Dan apakah itu ditolak? Tidak sama masyarakatnya. Dan saya sendiri bisa mempertanggungjawabkan itu karena teman saya ada di sana dan memberitahukannya kepada saya. Jadi kalau alasannya dipersulit, mana ada berita-berita yang menunjukkan penutupan masjid di Papua? Apakah ada? Papua dilarang berdiri, penolakan dan lain-lain. Apakah ada? Kan tidak ada gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah opini yang mengira masyarakat kepada suatu hal yang stigmakan buruk kepada daerah-daerah mayoritas Kristen. Jangankan ya kita melakukan kebencian kepada orang lain, sedangkan kita pun harus mengasihi musuh kita gitu dalam Kristen. Nah, inilah yang penting untuk kita bisa paham ya. Sebenarnya kita harus doakan suatu saat nanti ada seorang pemimpin Kristen yang boleh memimpin Indonesia ini, yang benar-benar taat kepada konstitusi, menegakkan Pancasila setegak-tegaknya, dan kemudian dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Saya sih sampai sekarang sih masih berharap Pak Ahok bisa naik ya jadi presiden. Minta maaf Pak Ganjar, saya harus mengatakan ini. Saya sebelumnya mendukung Pak Ganjar ya, tapi cuman sekarang sepertinya saya melirik kepada Pak Gibran dengan Pak Ahok. Kiranya di 2024 mereka berdua bisa berkolaborasi untuk membangun bangsa ini ke tempat yang lebih baik lagi. Kami Kristen, kami bangsa Indonesia. Salah kami bukan Palestina ataupun Muslim. Tapi kami berharap mulai ada pemimpin yang boleh mempedulikan kami yang sedikit ini. Kepada saudara-saudaraku Muslim, ngapain kalian takut pada kami yang minor ini? Kecil kami tuh. Kalian yang mayoritas, kalian yang luar biasa di negara ini. Ya, marilah kita saling menghargai satu dengan yang lainnya dalam peribadatan, dalam apapun yang kita lakukan. Gak perlu takut, kami gak makan orang, ya kan? Kami harus mengasihi kalian walaupun kalian sedang membenci kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.